Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan praktikum analisis instrumen. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan tutorial praktikum dan juga akan disimulasikan data hasil percobaan. Nah, harapannya dari kegiatan tutorial dan simulasi data praktikum ini, mahasiswa akan lebih siap dan punya gambaran untuk melaksanakan kegiatan praktikum secara langsung di laboratorium. Dan ini adalah topik-topik praktikum sebagaimana informasi saat asistensi praktikum sebelumnya. Dan untuk praktikum saya, ini yang akan kita laksanakan adalah topik praktikum analisis kadar vitamin C dengan metode spektrofotometri UV ya. Nah, mahasiswa sekalian, silakan bisa diperhatikan pembahasan demi pembahasan topik ini ya sampai nanti simulasi data, sehingga harapannya mahasiswa akan lebih siap untuk melaksanakan teknis pelaksanaan praktikum di laboratorium sesuai dengan jadwal praktikumnya. Nah, untuk analisis kadar vitamin C dengan metode spektrofotometri UV, nah sebagai gambaran awal ya bahwa mutu obat itu merupakan semua unsur yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dengan keamanan, keefektifan, dan juga derajat diterimanya suatu produk obat. Karena kita ketahui bahwa mutu ini sangat penting untuk dijaga ya. Nah, kualitas produk ini sangat penting untuk menentukan efek terapeutik. Jadi ada korelasi antara mutu suatu obat atau kualitas suatu produk terhadap efek terapi yang diharapkan nantinya. Sehingga sebagaimana kita tahu juga bahwa syarat suatu obat itu adalah safety ya. Harus aman. Yang kedua, efikasi ya. Punya khasiat atau manjur dan tentunya punya quality, bermutu, punya karakteristik. Nah, sehingga mutu ini adalah salah satu persyaratan dari suatu obat yang harus dijamin. Nah, salah satu sediaan yang sering dikonsumsi adalah vitamin C. Dalam hal ini khususnya adalah bentuk tablet. Nah, penentuan kadar salah satu jaminan mutu. Nah, agar nanti efek terapi itu sesuai dengan yang diharapkan, karena dosis ada hubungan juga dengan biological availability dan ada hubungannya dengan efek terapi yang diharapkan. Nah, karena salah satu poin penting dalam proses terapi adalah penggunaan dosis yang tepat. Nah, penentuan kadar ini dilakukan menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Ya, dalam hal ini khususnya UV karena menggunakan panjang gelombang maksimum di rentang UV ya. Nah, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang mudah dan cepat untuk menentukan kandungan asam askorbat. Jadi dalam hal ini mahasiswa akan diberikan suatu percobaan teknis menggunakan sampel vitamin C ya. Dan metode yang digunakan adalah metode instrumentasi, yaitu spektrofotometri UV. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah menentukan kadar vitamin C pada tablet secara spektrofotometri ya.
Nah, diharapkan kepada mahasiswa pada mata kuliah praktikum analisis instrumen ini ya, di mana tentunya sudah mempelajari beberapa metode ya, salah satunya metode instrumentasi ya, lebih khusus spektrofotometri ini ya, sudah tahu tentang prinsipnya, sudah tahu tentang syarat-syarat satu sampel yang bisa diukur dengan spektrofotometri ini ya. Dan juga saya yakin sudah dipelajari instrumentasi ya. Instrumentasi analisisnya ya, komponen-komponen yang ada di dalam instrumen tersebut, fungsinya, bagaimana mekanisme kerja alatnya, prinsipnya. Nah, dalam hal ini kita akan coba di praktikum ya, bagaimana menentukan kadar salah satu sampelnya vitamin C dengan metode spektrofotometri UV ini ya. Nah, ini adalah gambaran rumus struktur ya dari asam ascorbat atau vitamin C dengan berat molekul seperti yang tertera, dan juga vitamin ini termasuk elemen dari nutrisi yang punya peran penting ya bagi tubuh manusia. Nah, kalau kekurangan vitamin ini ya maka akan menyebabkan suatu gangguan ya, penyakit tertentu ya. Nah, jadi ini adalah suatu nutrisi yang penting, komponen yang penting bagi tubuh manusia ya. Nah, untuk spektrofotometri sendiri ya, ada spektrofotometri UV vis. Nah, ini adalah bagian dari teknik analisis spektroskopik yang menggunakan radiasi elektromagnetik. Nah, dikatakan UV ya, ketika rentang panjang gelombangnya antara 190 sampai 380 nanometer. Dan termasuk sinar tampak atau vis ya, visible, ketika rentangnya adalah 380 sampai 780 nanometer, rentang panjang gelombang maksimumnya ya. Nah, tentunya menggunakan instrumen spektrofotometer. Dan alat ini ya terdiri dari spektrometer dan fotometer. Nah, kalau spektrometer ini menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Nah, sementara fotometer itu adalah alat pengukur intensitas cahaya yang diabsorpsi atau ditransmisikan, yang diserap atau yang diteruskan. Nah, ini adalah gambaran, hanya mereview saja. Instrumentasi dari spektrofotometri UV vis ada yang single beam dan ada yang double beam. Ini sudah dijelaskan di teori saya yakin ya. Kemudian bisa dilihat perbedaannya, gambar yang kiri dan juga gambar yang kanan, bahwa spektrofotometer UV vis ini berdasarkan komponennya, ini bisa dibagi menjadi single beam dan double beam. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, itu adalah instrumen single beam. Jadi untuk mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal sehingga lebih sederhana dan murah. Nah, kalau kita lihat perbedaannya dengan gambar di sebelah kanan, itu adalah instrumen double beam ya. Kalau kita dilihat di situ bisa mengukur absorbansi pada dua panjang gelombang yang terbentuk oleh cermin pemecah sinar ya, berbentuk huruf V. Nah, kemudian sinar pertama akan melewati blanko, sedangkan sinar kedua akan melewati sampel ya. Nah, sehingga dalam alat double beam ini pengukurannya bisa dilakukan sekaligus ya, dengan memasukkan blanko dan sampel ya. Sementara kalau single beam ini harus satu persatu ya. Blanko dulu diukur, kemudian sampel diukur, kemudian nanti kita kurangi secara manual ya antara pengukuran sampel dengan blankonya. Sementara di double beam sudah lebih canggih gitu ya. Sudah sekaligus bisa mengukur blanko dan juga sampel ya. Oke, bisa diingat-ingat kembali instrumentasi dari alat ini dan apa fungsinya dari masing-masing komponen ya. Kemudian nah ini adalah prinsip kerja spektrofotometer. Jadi penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang
diperiksa. Jadi setiap bahan tentunya punya suatu panjang gelombang yang spesifik ya, di mana panjang gelombang ini yang akan diserap. Nah, setiap zat ini absorbansinya ya punya absorbansi pada panjang gelombang tertentu yang khas. Nah, sehingga panjang gelombang ini juga bisa diatur ya pada panjang gelombang maksimumnya. Nah, panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi atau panjang gelombang maksimum ini digunakan untuk memeriksa kadar zat yang diperiksa. Oleh karena itu, biasanya pada pengukuran ya akan dilakukan scanning panjang gelombang terlebih dahulu. Walaupun kita sudah mendapatkan panjang gelombang secara teoritis, ya, maka kita tetap harus melakukan pengukuran panjang gelombang maksimum ya, karena ada beberapa macam faktor yang bisa mempengaruhi panjang gelombang maksimum tersebut ya. Salah satunya adalah kondisi laboratorium ya, kemudian spesifikasi alat yang digunakan itu bisa berbeda ya. Kemudian pelarut yang digunakan oleh peneliti sebelumnya dengan yang akan kita gunakan bisa berbeda dan faktor-faktor yang lain ya. Nah, sehingga panjang gelombang maksimum itu perlu dicari secara teoritis ya sebagai gambaran awal untuk kita melakukan scanning panjang gelombang apakah termasuk UV atau vis ya. Nah, kemudian akan digunakan untuk pengukuran selanjutnya menggunakan panjang gelombang maksimum hasil scanning panjang gelombang tersebut ya. Nah, banyaknya cahaya yang diabsorpsi oleh satu zat itu berbanding lurus dengan kadar zat ya. Ingat kembali hukum Lambert-Beer. Nah, memastikan ketepatan pengukuran, maka kadar yang hendak diukur itu dibandingkan terhadap kadar yang diketahui atau standar ya. Sehingga setelah dimasukkan belangko. Nah, jadi bisa dilakukan perbandingan ya antara kadar yang hendak diukur dengan kadar yang sudah diketahui ataupun standar ya, setelah dimasukkan belangko. Nah, untuk prinsip spektrofotometer UV vis itu adalah sinar polikromatis ya, banyak panjang gelombang itu akan diuraikan oleh suatu monokromator menjadi sinar monokromatis. Nah, sinar monokromatis itu akan mengenai elektron ikatan rangkap ya, elektron bebas pada larutan. Nah, jadi tentunya ada elektron tereksitasi ya. Karena adanya pengaruh dari sinar itu ya dari keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, sebagian sinar tersebut ada yang diabsorpsi, diserap ya, ada yang dipantulkan ya, ada yang diteruskan. Nah, sinar tersebut yang akan dideteksi oleh detektor. Nah, sehingga di sini sangat penting syarat suatu larutan sampel itu diperhatikan. Karena untuk menghindari bias yang terjadi ya, seolah-olah absorbansinya tinggi, padahal karena ada gangguan partikel yang ada di larutan sampel, sehingga seolah-olah serapannya besar. Padahal sinar terhalang oleh partikel-partikel di sampel. Gitu. Nah, sehingga yang diteruskan atau yang dipantulkan akan menjadi lebih lebih besar ya. Nah, eksitasi elektron itu direkam dalam bentuk spektrum sebagai panjang gelombang dan absorbansi. Ya. Makin mudah elektron tereksitasi ya, maka makin besar juga nilai panjang gelombang dan absorbansi larutannya. Ya. Nah, ini adalah syarat yang saya sampaikan tadi. Syarat pengukuran untuk analisis sampel menggunakan instrumen spektrofotometri UV vis. Yang pertama, sampel harus diubah menjadi satu larutan yang jernih. Tentunya ini sudah dijelaskan berulang kali kenapa harus jernih tadi ya. Nah, kemudian juga sampel punya gugus kromofor ya, dan juga gugus osokrom. Nah, yang gugus kromofor ini punya ikatan rangkap terkonjugasi ya, seperti aromatik ya, benzen. Nah, ikat rangkap selang-seling ya, dan juga gugus osokrom. Nah, kemudian sampel yang berupa larutan itu perlu diperhatikan beberapa syarat pelarut yang dipakai ya. Nah, syarat pelarut yang bisa digunakan untuk sampel larutan tersebut ya adalah harus bisa melarutkan sampel dengan sempurna. Nah, kemudian pelarut yang dipakai tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi. Kenapa? Karena
ketika pelarut yang digunakan memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, ya tentunya juga akan terbaca sebagai gugus kromofor nih yang bisa mempengaruhi pengukuran ya. Nah, kemudian juga pelarut itu tidak berwarna karena ini bisa menyerap sinar juga ya. Nah, kalau tidak berwarna ya. Kenapa? Karena tidak boleh mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel sehingga nanti bisa bias ya. Nah, kemudian juga pelarut itu inert. Jadi tidak ada interaksi antara senyawa yang dianalisis dengan pelarut tersebut. Dan tentunya kemurniannya juga harus tinggi ya, sesuai untuk kepentingan analisis. Jadi pelarutnya proanalisis. Nah, kemudian senyawa standar ya dalam bentuk larutan berbagai konsentrasi ini ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang tertentu. Jadi akan digunakan senyawa standar ya. Kemudian akan ditentukan absorbansinya pada panjang gelombang tertentu. Nah, kemudian absorbansi sampel yang baik ini berdasarkan literatur ya memiliki hubungan linier dengan konsentrasi itu jika absorbansinya berada dalam rentang yang ditargetkan yaitu 0,2 sampai 0,8. Karena pada rentang ini harapannya hubungannya linier ya antara absorbansi dan konsentrasi. Namun di luar rentang ini dikhawatirkan ya linearitasnya akan berkurang ya. Nah, karena bisa jadi nanti ini linier ya, ketika di luar rentang ya, maka sudah berkurang linearitasnya. Nah, kemudian kurva konsentrasi ya versus absorbansi larutan standar itu dibuat. Nah, setelah dibuat kurva larutan baku, kemudian dibikin kurva kalibrasinya ya antara konsentrasi dengan absorbansi ya. Nah, kemudian parameter koefisien korelasi ya dan juga determinasi itu dilihat ya disesuaikan dengan literatur ya. Maka kurva yang baik adalah jika R dan R kuadratnya mencapai kriteria tertentu ya sehingga bisa dikatakan linier. Sehingga jika linier maka ada hubungan ya antara absorbansi itu dengan konsentrasi. Nah, kriteria tersebut bisa menggunakan ICH ya, kemudian AOAC ataupun SNI dan juga kriteria yang lain ya. Bisa dilihat di literatur ya. Tanda positif itu menunjukkan korelasi positif, jadi garis miring ke kanan ya. Sedangkan tanda negatif itu korelasi negatif garis miring ke kiri. Jadi secara umum semakin mendekati satu ya semakin linier gitu ya. Namun ada standar acuan kriteria linearitas ya sesuai dengan kesepakatan ini ya. Kemudian nanti larutan sampel itu diukur absorbansinya ya. Nanti akan menjadi Y dan dari larutan baku tadi yang sudah kita buat dari berbagai seri konsentrasi itu tentunya akan didapatkan regresi linier ya, Y sama dengan BX plus A. Nah, kemudian untuk mendapatkan konsentrasi larutan sampel itu dengan cara memasukkan larutan absorbansi Y ke dalam regresi linier tersebut ya. Sehingga nanti didapatkanlah X ya. Nah, selanjutnya penentuan panjang gelombang maksimum ini dilakukan ya karena panjang gelombang suatu senyawa ini dapat berbeda bila ditentukan pada kondisi dan alat yang berbeda. Jadi kenapa kita mengukur pada panjang gelombang maksimum ya? Karena pada panjang gelombang maksimum ini ya akan didapatkan absorbansi yang maksimum juga ya. Nah, jadi ada panjang gelombang ya. Panjang gelombang ya. Kemudian ini absorbansi. Jadi pada panjang gelombang maksimum ini tentunya akan didapatkan absorbansi yang maksimum juga ya, sehingga dalam pengukuran itu digunakan panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum ini kan kita sudah tahu secara teoritis. Kenapa harus ditentukan kembali gitu ya? Karena tadi ada berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi panjang gelombang maksimum itu. Nah, dan juga bisa berbeda ya, ketika kondisi itu juga berbeda, alat itu berbeda. Nah, ini adalah
salah satu faktor yang bisa mempengaruhi. Kemudian panjang gelombang maksimum itu atau lambda max ya merupakan panjang gelombang di mana terjadi eksitasi elektronik yang memberikan absorbansi maksimum seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kemudian penentuan panjang gelombang maksimum ini tentunya bertujuan untuk mengukur perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi yang paling besar untuk mendapatkan panjang gelombang di mana kepekaan analisis yang maksimum diperoleh. Ya. Nah, pada penentuan panjang gelombang itu, ya dalam kasus ini adalah sampel vitamin C, maka didapatkan 265 nanometer ya, berdasarkan percobaan atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya. Nah, yang menunjukkan bahwa serapan vitamin C itu berada di daerah UV ya, karena masuk rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Nah, kemudian ini adalah gambaran alat dan bahan dalam percobaan ini ya. Nah, ini adalah cara kerja ya. Silahkan diperhatikan betul dalam tutorial dan simulasi data ini ya sebagai laporan yang nanti bisa disusun, dan sekaligus cara kerja ini merupakan gambaran yang akan dilakukan di laboratorium. Jadi harapannya sebelum mahasiswa melakukan percobaan langsung di laboratorium, silakan untuk mempelajari cara kerja ini, kemudian nanti melakukan perhitungan dan juga membahas ya, sehingga ini merupakan salah satu agenda praktikum ya, tutorial dan simulasi data yang menjadi persyaratan untuk mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium. Sehingga nanti ketika percobaan langsung di lab sehingga jauh lebih siap gitu ya. Nanti kalian akan melakukan sendiri, kemudian akan melakukan pengukuran sendiri dengan data yang didapatkan sendiri gitu. Nah, ini adalah langkah yang pertama ya. Membuat larutan baku pembanding vitamin C. Jadi kita akan buat larutan baku pembandingnya. Karena sampel yang akan kita ukur sampel vitamin C, jadi larutan baku pembanding yang kita gunakan kali ini adalah larutan baku pembanding vitamin C. Nah, perhatikan dengan baik cara kerjanya, berapa yang ditimbang, berapa yang dilarutkan, sehingga nanti bisa melakukan perhitungan ya. Nah, ditimbang sebanyak 100 mg serbuk vitamin C standar ya, kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100 ml. Nah, ingat-ingat kembali alat-alat yang bisa digunakan untuk membuat larutan ya, memipet. Nah, kemudian dengan aquades ya melarutkannya. Selanjutnya dihomogenkan dan nanti harapannya mahasiswa silahkan hitung ya. Pembuatan larutan ini bagaimana sehingga bisa dicapai konsentrasinya itu 1000 mikrogram per mililiter atau ppm. Silakan bisa dihitung ya. Yang ditimbang sekian, kemudian yang dibuat sekian volumenya. Bagaimana bisa dapat konsentrasi larutan baku pembanding 1000 ppm. Nah, ini larutan induknya kita buat ini ya. Nah, oke, ini adalah kita bikin induknya dulu ya. Oke, kemudian 1000 ppm. Nah, selanjutnya akan ditentukan panjang gelombang maksimum ya. Nah, dilakukan pengenceran dalam labu ukur 100 ml ya. Jadi larutan induk tadi ya, baku tadi diencerkan ya. Tadi kan 1000 ppm, ini diencerkan dalam labu ukur 100 ml dengan cara diambil 2 mili larutan baku pembanding vitamin C, ditambahkan aquades hingga tanda batas ya, sehingga konsentrasinya menjadi 20 ppm. Nah, ini juga silakan dihitung bagaimana bisa didapat konsentrasi 20 ppm pada proses pengenceran ini. Nah, selanjutnya dilakukan pengukuran absorban larutan menggunakan alat spektrofotometri VIVIS untuk menentukan panjang gelombang maksimum ya, yaitu di scanning pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Karena kita tahu tadi
berdasarkan referensi ya sekitar 265 nanometer sehingga kita bisa scan di panjang gelombang UV ya. Nah, nanti didapatkan panjang gelombang maksimumnya. Nah, kemudian yang ketiga, setelah tadi dibuat larutan induk ya dari baku tadi, maka selanjutnya bisa dibuat seri konsentrasi ya. Nah, kurva baku ya, atau kurva kalibrasi dari vitamin C itu. Jadi larutan induk yang sudah dibuat sebelumnya 1000 ppm itu dipipet sebanyak 20, 30, 40, 50, 60, 70 mikroliter yang menggunakan pipet mikro tentunya, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mililiter. Nah, ini perhatikan dengan baik, banyak faktor yang mempengaruhi ketelitian dalam bekerja ya. Kemudian masing-masing larutan itu ditambahkan dan dicukupkan dengan Aquades ya sampai garis tanda ya, sampai tanda batas. Kemudian dihomogenkan sehingga diperolehlah konsentrasi berturut-turut yaitu 20, 30, 40, 50, 60, 70 ppm. Ini silakan juga bisa dihitung bagaimana bisa diperoleh konsentrasinya seperti ini. Bagaimana perhitungannya ya, bisa dijabarkan nanti. Kemudian diukurlah absorbansinya pada panjang gelombang maksimum yang sudah didapatkan sebelumnya, yang sudah didapatkan pada langkah kerja kedua tadi ya, penentuan panjang gelombang maksimum. Misalnya 265 contoh ya. Selanjutnya, kurva baku ini ya ada perbandingan kadar yaitu X dan juga absorbansi Y. Nah, maka akan diperoleh regresi linear ya. Y sama dengan BX plus A, dengan B itu slope dan A itu sebagai interceptnya. Silahkan nanti bisa dihitung bagaimana didapatkan persamaan regresi linearnya. Ya, bisa dicoba dengan kalkulator masing-masing ya. Bisa juga dengan Excel, namun dalam praktikum nanti bisa gunakan kalkulator. Jadi silahkan bisa dipelajari bagaimana caranya menggunakan kalkulator ya untuk menentukan regresi linear itu. Kuasai alatnya masing-masing. Nah, yang keempat, sampel ya. Pembuatan larutan sampel. Jadi karena ini sampel tablet vitamin C ya, maka disiapkanlah sebanyak 20 tablet dari sampel vitamin C yang telah memenuhi keseragaman bobot. Jadi tentunya sebelumnya sudah ditentukan dulu keseragaman bobotnya, kemudian diambillah 20 tablet itu, kemudian ditimbang ya. Timbang untuk mengetahui bobot totalnya. Jadi timbang berapa totalnya. Kemudian ditentukan juga berapa bobot rata-ratanya dari tablet tersebut gitu ya, untuk mengetahui berapa bobot rata-rata dari tablet itu. Nah, selanjutnya tablet digerus menggunakan mortir dan diambil 100 mg saja ya dari sampel tadi yang sudah disiapkan. Nah, diambil 100 mg vitamin C, sampel nih kemudian dilarutkan dalam labu ukur 100 ml dengan Aquades. Nah, selanjutnya larutan sampel ini dikocok ya, kemudian bisa dengan bantuan mesin vortex ya sehingga konsentrasinya dari 1000 ppm. Nah, ini adalah larutan induk sampel ya, 1000 ppm. Silakan bisa dihitung juga ini bagaimana bisa didapatkan 1000 ppm dari pembuatan larutan sampel ini. Nah, kemudian disaring ya dan dilakukan pengenceran ya. Dilakukan pengenceran dalam labu ukur 100 ml dengan cara diambil 2 ml dari larutan induk tadi itu, ditambahkan Aquades hingga tanda batas, sehingga diperolehlah konsentrasi hasil pengencerannya yaitu 20 ppm. Silahkan bisa dihitung juga bagaimana bisa didapatkan perhitungan 20 ppm ini ya dari proses pengenceran yang dilakukan. Nah, kemudian tahapan yang kelima adalah pengukuran kadar sampel vitamin C. Jadi, serapan larutan sampel dan juga larutan standar tadi itu bisa kita ukur dengan spektrofotometri UV-Vis ini pada panjang gelombang maksimum yang sudah didapatkan misalnya 265 nanometer. Dan tentunya Aquades digunakan sebagai blanko. Kalau tadi double beam, kita ukur dulu blanko, kemudian kita ukur ya. Nah, harapannya 0 gitu kan ya blanko ya. Kemudian
Belangkonya tetap ya, kemudian salah satu tempat kuvet itu kita ganti dengan larutan sampel atau larutan baku, kemudian diukur ya. Nah, kemudian kadar vitamin C dalam sampel ini bisa dihitung menggunakan persamaan regresi linier. Tentunya tadi sudah didapatkan absorbansi sampel sehingga kadarnya nanti bisa dihitung ya. Yaitu konsentrasinya bisa dilihat dari X, kemudian bisa dihitung lanjut ya. Kalau ada faktor pengenceran dan sebagainya, ya bisa dihitung penetapan kadarnya. Ya, silakan. Nanti bisa dihitung, ada data-data simulasi ya, dan tabel-tabel yang diisi. Nah, gunakan ilmu yang sudah didapatkan di teori kemarin untuk menghitung kadar ya dari suatu sampel. Nah, kemudian dilakukanlah pengukuran zat aktif sampel ini 3 kali atau triplo ya. Kemudian, nah ini adalah catatan kosong di sini ya, perhitungan pembuatan larutan. Nah, ini adalah mengingatkan kembali yang merupakan tugas mahasiswa dalam tutorial dan simulasi data ini, maka pertama hitung ya, hitung data-data yang sudah dijelaskan tadi di atas cara kerja itu, bagaimana pembuatan larutan ya, bagaimana tahapan-tahapan tadi, jelaskan dan jabarkan perhitungannya ya, dari kurva bakunya ya, larutan sampelnya, pengencerannya dan sebagainya. Silahkan bisa dibuktikan hitungan-hitungan tadi dengan menjabarkan perhitungan pembuatan larutan itu ya. Jangan lupa menuliskan satuan. Kemudian laporan ini tentunya bisa ditulis tangan ya di kertas folio bergaris ataupun di HVS, kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom sebagaimana yang nanti akan diarahkan ya sesuai dengan deadline tentunya sebelum praktikum dilaksanakan ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil ya. Hasil ini maka nanti kalian bisa hitung ya kurva bakunya ya, kemudian digambarkan dan ditentukanlah regresi linearnya ya. Nah, ini adalah hasil data simulasi. Nah, ini untuk kalian hitung ya lebih lanjut. Nah, ini adalah tabel absorbansi vitamin C dengan berbagai macam konsentrasi pada panjang gelombang 265 nanometer. Ini adalah konsentrasi larutan vitamin C ya. Kemudian ini adalah absorbansinya. Silahkan bisa diolah lebih lanjut sehingga dapat regresi linier ya. Kemudian yang selanjutnya bisa dihitung penetapan kadarnya. Ini adalah tabel yang bisa diisi. Kemudian sampelnya di sini diukur 3 kali absorbansi. Kemudian silakan bisa dihitung ya berapa konsentrasinya, berapa ppm dari regresi linier yang sudah didapatkan tadi ya. Kemudian bisa hitung kadar ya, miligram. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kadar berupa miligram? Nah, kemudian rata-rata kadarnya dirata-ratakan dari yang didapatkan tadi, dari hasil perhitungan kadar dalam miligram. Nah, kemudian hitung juga kadar dalam persen ya. Bagaimana rumusnya ya. Kemudian hitung juga kadar miligram dalam tablet. Nah, silahkan dijabarkan perhitungannya dan juga diisi tabel-tabel ini ya berdasarkan data absorbansi yang sudah diberikan ya. Ini adalah absorbansi sampel ya. Yang tadi sebelumnya absorbansi larutan baku ya. Nah, selanjutnya tentukan juga apakah kadar tersebut memenuhi persyaratan farmakope. Jadi di sini kalian bisa lihat farmakope ya. Sudah dicantumkan di sini contohnya. Jika mengacu persyaratan farmakope Indonesia edisi 4 ya. Silakan nanti bisa dicek juga di farmakope edisi yang terbaru ya. Di mana tablet vitamin C ini mengandung asam askorbat tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%. Maka kalian nanti hitung perolehan kembali ya. Persen recovery-nya silakan dihitung. Nah, silakan bagaimana cara menghitung persen recovery. Selanjutnya, persen recovery penetapan kadar tablet vitamin C itu misalnya dapatlah sekian persen. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan kadar vitamin C sesungguhnya yang tercantum di kemasan. Nah, di kemasan itu kita menggunakan salah satu merek vitamin C tablet, ya misalnya 100 mg. Nah, maka ditetapkan apakah
tablet tersebut memenuhi persyaratan kadar sesuai farmakope atau tidak. Nah, kemudian tentunya nanti kalian jelaskan, dibahas, ya, hitungannya dijabarkan. Nah, silahkan dijabarkan ya perhitungan penetapan kadarnya sampai tadi persen recovery-nya ya, apakah memenuhi persyaratan kadar sesuai farmakope atau tidak ya, dijabarkan perhitungan-perhitungannya dan tentunya dibahas dengan komprehensif ya. Bisa menggunakan rujukan-rujukan ya, ada citasi dan sebagainya, bahas dengan komprehensif, bahas datanya, bahas tahapan-tahapannya, bahas fungsi-fungsi penambahannya itu ya, bahas semuanya dengan komprehensif. Silakan bisa dilihat contoh jurnal-jurnal ya, bagaimana mereka membahas seperti itu ya. Ini dikerjakan secara individu, silahkan jika ingin berdiskusi secara kelompok ya, kelas silahkan, tapi pengerjaannya tetap individu ya. Nah, kemudian juga disimpulkan. Bagaimana kesimpulannya? Ya. Dan tentunya jangan lupa untuk melampirkan daftar pustaka. Oke, mungkin demikian ya kegiatan tutorial dan juga simulasi data untuk percobaan kita ya. Sebelum kita praktikum di laboratorium, praktikum analisis instrumen ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan dan mempelajari kembali ya, dan membuat laporan ini ya sebelum dilaksanakannya praktikum di laboratorium tentang analisis kadar vitamin C dengan metode spektrofotometri UV. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan laporannya.